السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Karena sungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat banyak sehingga tidak ada yang bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan pada diri kita mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya tidaklah orang yang bersyukur melainkan dia mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingat zat yang memberikannya nikmat. Maka hal itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat juga menumbuhkan rasa raja, harapan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima ini banyak kita dapatkan tanpa kita harus memintanya. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena Allah Maha tahu bahwasanya kita membutuhkan nikmat tersebut. Maka tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di antara sebabnya adalah dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan pada diri kita rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengingat zat yang memberikan kita nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin ketika dia menyadari nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takut berbuat dosa dan kemaksiatan. Akan tumbuh pada dirinya rasa takut dan rasa malu untuk berbuat dosa dan maksiat. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau Bawa'ithu Al-Khalas min Adz-Dzunub, beliau menyebutkan kisah Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, bahwasanya Ibrahim bin Adham didatangi oleh salah seorang laki-laki. Kemudian orang itu mengatakan, "Wahai Ibrahim, wahai Abu Ishaq,
sungguhnya aku ini orang yang melampaui batas dalam berbuat dosa. Maka sampaikan kepadaku perkara yang bisa menghalangiku untuk berbuat dosa. Maka Ibrahim bin Adham menyebutkan 5 perkara yang apabila engkau ingat ini, maka engkau akan terhindar dari atau hilang keinginanmu untuk berbuat dosa atau maksiat. Di antaranya Ibrahim bin Adham mengingatkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan apa? "Idza aradta an ta'si Allah fala ta'kul rizqahu," kata beliau. Jika engkau berkeinginan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali engkau makan dari rezeki Allah. Jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. Maka orang itu mengatakan, "Fa min aina akul?" Dari mana aku akan bisa makan? Sementara rezeki yang ada di langit dan bumi ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, "Wahai fulan, sungguh tidak pantas engkau makan dari rezekinya, kemudian engkau berbuat maksiat kepadanya." Kemudian yang kedua, Ibrahim bin Adham juga mengingatkan akan nikmat hidup dan tempat tinggal. Beliau mengatakan, jika engkau ingin berbuat maksiat, maksudnya ketika engkau ada keinginan berbuat maksiat, maka jangan engkau makan dari rezeki Allah dan jangan engkau tinggal di negeri yang Allah ciptakan. Jangan engkau tinggal di bumi yang Allah ciptakan. Cari bumi yang lain tempat berbuat maksiat. Maka orang itu mengatakan, tidak ada tempat, negeri, melainkan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, apakah pantas engkau makan dari rezeki Allah, ya, engkau tinggal di negerinya, kemudian engkau berbuat maksiat. Kemudian di antaranya beliau mengingatkan akan nikmat kehidupan dan seterusnya. Intinya adalah di sini Ibrahim bin Adham ingin mengingatkan orang yang berkeinginan untuk berbuat maksiat agar dia malu berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, ya, dalam kitab beliau Bawa'ith Al-Khalas min adz-dzunub menyebutkan, ya, di antara cara untuk terhindar dari dosa dan kemaksiatan adalah dengan sering-sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat zat yang memberikan nikmat tersebut, sehingga orang yang beriman ketika dia ingat bahwasanya misalnya nikmat mata itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia malu menggunakan nikmat pandangan itu untuk memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan pada diri kita 3 hal tadi, yaitu yang disebut oleh para ulama arkanul ibadat, rukun ibadah, yaitu mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 hal ini disebut oleh para ulama arkanul ibadat, rukun seluruh ibadah. Setiap ibadah kita harus ada tiga hal ini, yaitu cinta kepada Allah, kita beribadah karena kita cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita beribadah karena kita berharap terhadap balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita beribadah karena kita takut terhadap Allah
dan juga siksa-siksanya. Kemudian salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan sisa dari pembahasan tentang keikhlasan, di mana sebelumnya kita telah membaca perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan. Di antaranya ada ujub terhadap diri sendiri, cinta terhadap pujian, kemudian di antaranya juga ada riya dan sum'ah. Mungkin kita akan membaca beberapa perkara yang dapat membantu kita untuk menggapai keikhlasan. Karena kita tentu semua berharap menjadi orang-orang yang ikhlas. Dalam setiap ibadah kita, setiap amalan kita, kita berharap kita menjadi orang yang ikhlas. Karena kita berharap seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin kelak di hari kiamat amalan kita dirubah oleh Allah menjadi debu yang berterbangan. Oleh karenanya ada beberapa perkara di sini disebutkan oleh para ulama kita untuk membantu kita menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama adalah az-zuhdu fi madhin nas wa dhammihim. Tidak mengharapkan pujian manusia ataupun tidak takut terhadap celaan mereka. Nah, ini lawan dari penghalang ikhlas yang dulu kita pelajari, yaitu cinta terhadap pujian manusia dan takut terhadap celaan manusia. Maka sebaliknya, ketika kita ingin ikhlas, maka kita jangan mengharapkan pujian manusia, jangan senang terhadap pujian manusia. Demikian juga tidak khawatir dan tidak takut terhadap celaan manusia. Ketika kita beribadah dan kita meyakini ibadah itu benar, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka kita mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mencela kita, kita tidak merasa tersakiti, tidak merasa lemah ketika manusia atau orang lain mencela kita. Oleh karena sebagian para ulama ketika menyebutkan makna ikhlas, sebagian para ulama mengatakan, ya, ikhlas itu orang yang al-mukhlis, kata para ulama, mastawa madhun nas wa dhammihim. Ketika sanjungan manusia dan celaan manusia itu sama dalam apa istilahnya, menyikapinya. Dalam hatinya ketika orang mencelanya, dia biasa saja. Ketika orang menyanjungnya, dia biasa saja, tidak merasa bangga ketika disanjung dan tidak lemah, apalagi meninggalkan ibadah ketika dicela oleh orang lain. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya la yajtami'ul ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi wath thana. Tidak akan terkumpul dalam hati manusia keikhlasan dan keinginan atau senang dipuji, wa tama'u fima 'indan nas, dan tamak terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Illa kama yastami'ul ma'u wan nar. Ya, melainkan sebagaimana bergabungnya antara air dan api. Artinya keikhlasan dengan cinta sanjungan itu sama seperti bercampurnya api dengan air. Artinya apa? Pasti salah satunya akan kalah. Ketika ada kebakaran misalnya, terkadang air itu tidak bisa mengalahkan api. Terkadang juga air itu bisa mengalahkan api. Maka demikian juga keikhlasan dengan senang dengan pujian ini seperti
api dan air salah satunya akan kalah. Ya. Kemudian oleh karenanya di sini beliau mengatakan, jika kita ingin menghindarkan diri dari sifat ini, yaitu senang dipuji, senang dengan pujian, maka beliau mengatakan, amma zuhdu fi tsana'i wal madah, adapun zuhud terhadap pujian dan sanjungan, fayusahhiluhu 'alaika ilmuka annahu laysa ahadun yanfa'u madhuhu wa yazinu wa yadhurru dhammuhu wa yashinu illa Allah wahdah. Maka akan mudah engkau bisa terapkan pada dirimu ketika engkau menyadari bahwasanya tidak ada seorang pun yang akan bermanfaat sanjungan dan pujiannya, dan tidak ada yang akan memudaratkan celaannya illallah wahdah, kecuali hanya Allah semata. Tidak ada yang bermanfaat sanjungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mudarat celaannya kecuali hanya celaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sanjungan manusia itu tidak bermanfaat. Demikian juga celaan manusia tidak akan mendatangkan mudarat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin iya di sisi manusia, kalau orang mencela kita, mungkin sebagian orang terpengaruh, ikut mencela kita, merendahkan kita. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya, sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk memudaratkan kita dengan celaannya, itu tidak akan bisa memudaratkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini yang kita miliki, yang kita yakini, maka kita akan terbebas dari keinginan untuk dipuji dan tidak akan khawatir ketika dicela. Kita harus tanamkan pada diri kita, yang bermanfaat itu adalah pujian Allah. Ya, yang mudarat itu adalah celaan Allah. Makanya kita harus punya prinsip bahwasanya kita cari itu adalah pujian dan sanjungan Allah. Nah, di antara orang yang akan disanjung dan dipuji oleh Allah adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasal khair, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat terhadap orang yang mengajarkan kebaikan. Apa maksudnya salawat Allah terhadap orang yang mengajarkan kebaikan? Maka para ulama mengatakan salawatullah ala khalqihi thana'uhu wa madhuhu fil mala'il a'la, yaitu sanjungan Allah dan pujian Allah Subhanahu wa taala ya terhadap makhluknya di hadapan malaikat yang banyak. Ini makna dari salawat Allah. Makanya kita sering mendengar misalnya ayat yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, ya, salluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada dua salawat, salawat Allah dan salawatnya malaikat. Ya. Maka salawat Allah Subhanahu wa taala ini maknanya adalah sanjungan dan pujian.
maka tentu kita berusaha mencari sanjungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan menuntut ilmu, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan apa? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali, 10 kali salawat. Maksudnya adalah Allah akan memujinya 10 kali pujian. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan balas salawat kita itu dengan 10 kali pujian. Maka ini yang kita cari jemaah sekalian, pujian Allah Subhanahu wa taala, sanjungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sanjungan dan pujian manusia ini tidak ada manfaatnya, bahkan bisa mendatangkan mudarat jemaah sekalian. Apa mudarat sanjungan manusia, pujian manusia? Kalau dia menyanjung kita di hadapan kita, maka itu akan bisa menimbulkan ujub, menimbulkan rasa bangga terhadap diri kita. Makanya Nabi SAW melarang kita menyanjung orang lain di hadapannya. Karena suatu hal yang berbahaya, berpengaruh terhadap keikhlasan seseorang. Jangan kita sanjung teman kita di hadapannya. Kalau di tempat yang lain mungkin dia tidak mendengar, tidak melihat, boleh. Tapi di hadapannya ini dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi dalam sebuah riwayat yang sahih mengatakan, kalau ada orang yang menyanjungmu di hadapanmu, maka lemparlah mukanya dengan tanah. Ya, lempar mukanya dengan tanah. Maka ini menunjukkan ketegasan Nabi SAW dari perkara ini. Kemudian di antara perkara yang bisa membantu kita untuk ikhlas adalah ad-du'a, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang membolak-balikkan hati manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu ada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan dia sesuai dengan kehendaknya. Maka Allah yang bolak-balikkan hati manusia, maka hendaknya kita minta kepada Allah supaya Allah tetapkan hati kita di atas keikhlasan. Maka Nabi mengatakan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau apa? Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengatakan, wa a'udzubika minas sum'ati war riya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sum'ah dan riya. Jadi Nabi berlindung kepada Allah dari sikap sum'ah dan riya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah ya riya, tidak pernah sum'ah. Namun demikian beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindari dari sifat ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya di atas khutbahnya, ketika beliau berkhutbah, beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu hadha syirka, waspada kalian dengan kesyirikan ini. Maksudnya adalah riya. Fa innahu akhfa min dabibin namli, karena riya ini dia lebih sunyi, lebih samar daripada rayapan seekor semut. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan seekor semut yang berjalan di tengah malam gelap gulita di atas batu yang hitam. Saking samarnya namanya riya itu. Saking halusnya riya itu. Ya. Maka
para ulama kita sangat berhati-hati dengan riya ini, termasuk para sahabat dahulu. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Nabi katakan, ucapkanlah, panjatkanlah doa ini, kata Nabi SAW, qulu Allahumma inna, wah ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu dengan sesuatu apapun yang kami ketahui, dan kami meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak kami ketahui. Jadi berlindung kepada Allah dari kesyirikan, termasuk di sini adalah riya. Karena terkadang kita tidak menyadari diri kita jatuh kepada riya tersebut. Tidak sadar kita melakukan riya. Maka kita meminta ampun kepada Allah ketika kita tidak sadar itu, tidak tahu diri kita berbuat riya. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang bisa membantu kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-iktsaru min al-a'malil khafiyyah, yaitu memperbanyak amalan-amalan yang tersembunyi. Memperbanyak amal saleh yang tersembunyi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan yang tidak bisa kita sembunyikan dan ada amalan yang bisa kita sembunyikan. Mana amalan yang tidak bisa kita sembunyikan? Ya seperti salat berjamaah, salat Jumat, salat Id yang kita disuruh untuk berkumpul bersama orang banyak, ya. Dan banyak umumnya adalah ibadah-ibadah wajib, itu secara umum memang dilaksanakan di hadapan orang banyak. Namun di sini maksudnya adalah memperbanyak amalan-amalan yang tersembunyi. Ini maksudnya adalah dari ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Karena yang seringkali menjadikan orang bangga terhadap dirinya itu adalah ketika dia mampu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ketika orang lain jarang melakukan ibadah sunnah sementara dia tekun melaksanakannya, terkadang di sinilah timbul godaan-godaan syaitan, ya, agar dia bangga terhadap dirinya, ya. Sedekah, ya, sedekah terkadang sedekah sunnah itu yang sering menimbulkan penyakit-penyakit seperti riya, sum'ah. Adapun ibadah sedekah wajib seperti zakat itu jarang orang, karena orang tahu itu memang keharusan, ya. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita berusaha memiliki amalan-amalan yang tersembunyi. Dari sahabat yang mulia Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min 'amalin salih falyaf'al." Siapa saja di antara kalian yang mampu memiliki sesuatu yang disembunyikan dari amal saleh, maka hendaklah dia lakukan. Siapa yang mampu memiliki amalan saleh yang tersembunyi, maka dia lakukan. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menyembunyikan amal saleh yang bisa kita sembunyikan. Kemudian menyembunyikan amal saleh ini tentu faedahnya besar. Apa faedahnya? Adalah faidatul israr al-ikhlas wassalamatu min riya, yaitu akan timbul keikhlasan dan selamat dari penyakit riya. Ini kalau tidak ada orang melihat kita, maka penyakit riya itu sulit dia muncul.
bahkan mungkin tidak akan muncul karena tidak ada orang melihat kita. Riya itu muncul ketika ada orang yang melihat. Tapi kalau tidak ada yang melihat, maka insya Allah kita akan terbebas dari riya. Demikian juga sum'ah, kalau tidak ada orang mendengar apa yang kita baca, maka tidak akan muncul sum'ah itu. Ya. Maka ini faedah yang besar dari menyembunyikan amal saleh. Oleh karenanya Ibnu Abi Salamah bin Dinar rahimahullahu taala berpesan kepada kita, apa kata beliau? Uktum min hasanatika kama taktum min sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau berusaha menyembunyikan keburukanmu. Sembunyikan kebaikan sebagaimana kita berusaha menyembunyikan keburukan. Keburukan jemaah sekalian kita berusaha menyembunyikannya. Memang itu yang sepantasnya. Kalau kita berbuat salah, dosa, sepantasnya kita sembunyikan, jangan kita umbar. Jangan kita ceritakan. Jangan kita terang-terangan di hadapan orang. Memang itu sepantasnya kita menyembunyikan keburukan. Ya. Namun juga kita berusaha pula menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Jangan hanya keburukan yang kita sembunyikan, tapi kebaikan-kebaikan juga. Dan banyak para salaf kita terdahulu, mereka berusaha menyembunyikan amal-amal soleh mereka. Sebagian dari para salaf itu tidak ada yang mengetahui dia berpuasa bertahun-tahun, tidak ada yang tahu. Bahkan keluarga dekatnya sendiri, anak dan istrinya tidak tahu dia berpuasa. Puasa sunnah. Ya. Dia berangkat bekerja membawa bekal. Sehingga keluarganya di rumah menyangka dia nanti akan sarapan di tempat kerja. Ya. Kemudian dia berbuka tidak diketahui oleh keluarganya ketika dia berbuka. Ya. Sebagian makanan yang dibawa dia sedekahkan, sebagiannya disimpan untuk berbuka. Ketika dia pulang kerja, ya, dia berbuka dan tidak diketahui oleh keluarganya. Sampai anak istrinya tidak tahu dia berpuasa sunnah. Ini luar biasanya para salaf terdahulu. Ada juga sebagian para salaf tidak ada yang mengetahui dia selama 40 tahun dia menangis. Dia menangis setiap kali dia akan tidur, dia mengingat dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Dan setiap itu pula dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak diketahui oleh istrinya. Nah, anak dan istrinya tidak tahu dia menangis. Maka Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wallahu ta'ala yuhibbu min ibadihi an yu'amiluhu sirran bainahum wa bainahu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang ketika hamba-hambanya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahasia. Ya. Wa ahlu mahabbatihi yuhibbuna an yu'amiluhu sirran bainahum wa bainahu. Demikian juga orang-orang yang dicintai, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang bermuamalah dengan Allah, maksudnya beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan rahasia. Bihaitsu la yattali'u ala muamalatihim iyyahu siwahu, di mana tidak ada yang mengetahui interaksi dia dengan Allah, itu tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Imam Ibn Rajab juga mengatakan ta'atul 'abdi li rabbih fi sirri dalilun 'ala quwwati imanihi wa ikhlasihi. Ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya dikala sendirian, dikala tidak ada orang yang tahu dia taat kepada Allah, maka ini menunjukkan akan kuatnya imannya dan kuatnya keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah keimanan kita diuji jemaah sekalian. Keikhlasan kita diuji ketika kita sendirian. Maka Imam Sahnun Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengingatkan, iyyaka an takuna aduwan li iblis fil alan sadiqan lahu fis sir. Jangan sekali-kali engkau menjadi musuh iblis, musuh setan dikala ramai, dan menjadi teman setan dikala sendirian. Artinya kalau orang dikala dia sendirian dia tetap taat kepada Allah, ini menunjukkan kuatnya imannya, menunjukkan dia memang memusuhi setan itu, memusuhi iblis. Kenapa? Karena dia dikala sendirian dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikala ramai pun dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, pahala kebaikan, pahala amalan saleh dikala sendirian itu jauh lebih besar daripada pahala kebaikan ketika dilihat oleh orang banyak, khususnya ibadah-ibadah sunnah ini. Adapun ibadah wajib ya tidak bisa kita sembunyikan seperti salat berjamaah dan seterusnya. Tapi kalau salat sunnah, nah ini lebih utama mana? Ya, ketika para ulama ditanya mana lebih utama kita salat sunnah di masjidkah atau di rumah, maka sepakat para ulama lebih utama salat sunnah itu di rumah. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW mengatakan afdalus salatir rajuli salatuhu fi baitihi illa al-maktubah. Seafdal salat seorang adalah salatnya di rumahnya kecuali salat wajib. Kemudian salat sunnah yang paling afdal itu apa? Itu salat qiyamul lail. Kenapa? Karena dia salat dikala sepi, dikala tidak ada orang tahu, dikala orang sedang tidur, maka dia menjadi salat ibadah yang paling afdal. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah. Orang yang terang-terangan membaca Al-Quran itu seperti orang yang terang-terangan bersedekah. Wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang diam-diam membaca Al-Quran itu seperti orang yang diam-diam bersedekah. Kita tahu orang bersedekah diam-diam itu bagaimana pahalanya sekalian? Dijanjikan oleh Nabi SAW apa? Mendapatkan naungan kelak di sisi Allah di padang mahsyar ketika orang-orang sedang kepanasan, matahari dekatkan sejarak 1 mil. Maka disitulah orang yang bersedekah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, itu adalah mendapatkan naungan. Dan orang yang membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi itu seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi pula. Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan salatul rajuli tatawu'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25 darajah. Nabi mengatakan salat seseorang, yaitu salat tatawwu', salat sunnah, ketika tidak dilihat oleh manusia itu melebihi salatnya di hadapan manusia 25 darajah, yaitu 25 derajat. 25 derajat lebihnya pahala salat ketika tidak dilihat oleh orang daripada salat sunnah ketika dilihat oleh orang. Ini perbandingan jemaah sekalian, perbandingan pahala ibadah sunnah ketika dilihat oleh orang dengan tidak dilihat oleh orang.
Maka pantaslah para ulama kita mengatakan salat yang paling utama itu adalah salat di rumah. Maka Nabi SAW dalam hadis yang lain menyatakan, ya, ij'al min salatika fi baitika. Jadikanlah sebagian salatmu itu di rumahmu. Ya. Namun demikian ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang salat di masjid, salat sunnah di masjid. Beliau mengatakan kalau seseorang itu khawatir tidak mendapatkan saf pertama kecuali dia harus salat sunnah di masjid, maka pada saat itu salatnya di masjid ini menjadi lebih utama. Salat sunnahnya di masjid itu misalnya salat qabliyah, ya, menjadi lebih utama di masjid kalau dia khawatir tidak mendapatkan saf pertama dan takbir bersama imam. Nah, ini terutama di Masjid Nabawi, misalnya Masjidil Haram. Kalau orang telat 1 jam kadang sebelum azan, 1 jam sebelum azan itu saf pertama sudah penuh, sudah full. Ya, jangan saf pertama bahkan lantai 1 masjid itu sudah full kadang 1 jam sebelum azan. Nah, ini kondisi-kondisi seperti itu kalau orang ingin mendapatkan saf pertama di belakang imam misalnya, atau ingin takbir bersama imam, maka kata beliau tentu lebih utama dia salat qabliyah di masjid, ya. Jadi ini dia jamaah sekalian, ya, beberapa perkara yang dapat membantu kita untuk ikhlas dalam ibadah kita adalah dengan di antaranya dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang tersembunyi. Dan mungkin setelah azan kita akan bawakan beberapa contoh amalan yang bisa kita sembunyikan, meskipun tadi sebagian sudah kita sebutkan, ada sedekah, ada salat sunnah, ya. Dan insyaallah kita akan sebutkan beberapa lagi setelah kita azan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Banyak amalan yang bisa kita sembunyikan, yang tidak diketahui oleh manusia. Seperti tadi kita sebutkan beberapa contoh, salat sunnah, ya, di rumah ini lebih utama daripada salat sunnah di masjid, kecuali kondisi-kondisi tertentu tadi. Dan ada salat sunnah yang tidak bisa kita laksanakan di rumah, seperti tahiyatul masjid, ya, enggak mungkin kita laksanakan di rumah karena memang tempatnya di masjid. Di antaranya sedekah. Sedekah kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembunyikan sedekah. Ya, kecuali sedekah wajib seperti zakat, memang kita tampakkan agar orang misalnya tahu itu zakat, orang tahu bahwasanya zakat itu harus dikeluarkan, maka tidak mengapa untuk menampakkannya. Tapi sedekah-sedekah sunnah seperti bersedekah untuk membangun masjid, sedekah untuk membangun sumur, sedekah untuk hal-hal yang lain yang disyariatkan, maka sebaiknya disembunyikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara orang yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, di antaranya beliau menyebutkan rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, yaitu seorang yang bersedekah fa akhfaha, kemudian disembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking disembunyikannya. Ya, tidak sebaliknya minta diumumkan, misalnya, ya, berpesan ke marbot masjid jangan lupa umumkan, ya.
Ini tentu tidak bagus. Kemudian di antara amalan yang bisa kita sembunyikan adalah di sini yang mungkin kita sebutkan satu, ad-du'a bi dhahril ghaib, yaitu berdoa untuk orang lain tentunya dikala dia tidak tahu kita mendoakannya. Mendoakan kebaikan untuk orang lain ketika dia tidak tahu kita mendoakannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini keutamaan kita mendoakan orang lain. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk kebaikan saudaranya bi dhahril ghaib, yaitu ketika tidak ada yang tahu dia berdoa, ini adalah mustajabah, doa yang mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qala al-malak al-muwakkal, maka malaikat yang ditugaskan di dekat kepalanya itu mengatakan apa? Amin walaka bimithlin. Ya Allah, kabulkanlah doa orang ini dan semoga engkau mendapatkan semisal yang engkau mintakan untuk saudaramu. Nah, ini pertama, doa itu mustajab. Yang kedua, seolah-olah kita mintakan untuk diri kita sendiri. Ketika kita mintakan saudara kita hidayah, petunjuk, maka seolah-olah kita mendoakan diri kita sendiri petunjuk. Kenapa? Karena malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita supaya kita mendapatkan seperti yang kita mintakan untuk saudara kita. Maka ini luar biasa jemaah sekalian. Mendoakan kebaikan untuk saudara kita, untuk keluarga kita, teman kita, ya, tetangga kita dan seterusnya, kita doakan mereka kebaikan. Ya, ini menunjukkan juga apa? Rasa cinta kita kepada sama muslim. Di antara buktinya kita doakan dia kebaikan. Ya. Iman kita tidak akan sempurna kecuali kita mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk diri kita. Maka mendoakan orang lain ini diantaranya juga faedahnya dapat mendatangkan keikhlasan dan juga dapat menghilangkan penyakit-penyakit hati terhadap saudara kita seperti dengki, iri, ya, dan semisalnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wa du'aul ghaibi lil ghaib, doa seorang bagi orang lain dalam keadaan mereka tidak saling mengetahui, a'zamu ijabatan min du'ail hadir, itu lebih cepat dikabulkan daripada doa orang yang hadir, maksudnya doa orang yang mungkin mendoakan kita di hadapan kita, ya. Li'annahu akmalu ikhlasa, karena ini lebih sempurna keikhlasannya, wa ab'adu 'anil syirki, dan lebih jauh dari kesyirikan. Maka ini luar biasanya kita mendoakan kebaikan untuk orang lain. Maka selipkan doa-doa kebaikan untuk orang lain, saudara kita. Maka Nabi pun memerintahkan kita untuk mendoakan orang-orang yang beriman, pengampunan, misalnya Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ini luar biasa, kita mintakan ampunan untuk seluruh orang beriman. Kita mintakan mereka, maka malaikat akan memintakan ampun kepada kita sejumlah orang-orang yang beriman yang kita mintakan kepada Allah ampunan. Nah, ini luar biasa jemaah sekalian. Maka mintakan kebaikan untuk orang-orang beriman, mintakan ampunan, mintakan hidayah, mintakan rizki dan seterusnya. Nah, ini dia jemaah sekalian beberapa contoh amalan yang bisa kita sembunyikan, yang bisa tentunya
meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin jika ada pertanyaan, jika tidak ada mungkin kita cukupkan. Nggih. Dalam hadis ada Rasulullah SAW memerintahkan kita, kita untuk membangunkan istri kita, bangun untuk sholat malam. Sementara di bab lain kita disuruh untuk menyembunyikan amalan. Nggak mungkin istri kita nggak tahu kita bangunkan dia kan, mungkin juga kita nggak tahu kita sholat malam. Iya. Iya. Wallahu taala a'lam. Di sini tidak menutup kemungkinan kita bisa menyembunyikan amal kita. Misalnya kita sholat duluan, baru kita bangunkan istri kita. Ya, selesai sholat kita bangunkan. Artinya kita sudah sembunyikan. Nah, kecuali kalau kita ingin berjamaah sesekali. Ya, qiyamul lail itu boleh berjamaah tapi sesekali, tidak rutin. Sebagaimana Nabi terkadang berjamaah, pernah berjamaah bersama Anas ibn Malik, ya, tapi tidak sering, ya, karena memang pada dasarnya salat tahajud itu sendiri-sendiri, ya, qiyamul lail tahajud itu sendiri itu pada dasarnya, kecuali dilaksanakan di bulan Ramadan, disunnahkan untuk salat berjamaah. Jadi begitu kita bisa sholat duluan, baru kita bangunkan istri kita. Ya, wallahu taala a'lam. Gimana? Memuji suami. Ya. Baik. Wallahu ta'ala alam, memuji suami dalam rangka mempererat hubungan dengan suami tanpa berlebih-lebihan, ya, maka ini insyaallah tidak mengapa, ya. Dan insyaallah suami juga jangan sampai terlalu berbangga diri ketika dipuji oleh istrinya, ya. Karena biasanya memang suami istri itu memuji pasangan itu, ya, meskipun tidak hakiki pujiannya, tapi tujuannya ingin mempererat hubungan, ya. Ini insyaallah tidak mengapa, asal jangan terlalu berlebih-lebihan, ya. Wallahu taala a'lam. Tidak mengharapkan pujian dan ketika kita tidak tersinggung. Untuk di sisi lain, karena ada yang mengenai kalau pendek bilangnya gitu, boleh nggak kita marah? Masih di situ, karena dia kan menghina sunnah Nabi. Iya. Yang kedua, di dalam kita ini hanya satu kali kita mau menyembuhkan amal kita. Masih tidak dalam satu kali itu dapat kita lakukan nanti di Sedekah maksudnya. Iya. Masih di bawah perkalian ini. Iya. Oke. Baik. Yang pertama tadi apa? Marah ketika ada orang mengejek kita karena kita mengamalkan sunnah, kita boleh marah. Tapi karena tadi sebabnya karena dia mengejek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena mengejek fisik kita atau mengejek diri kita, tapi karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada, yang kita laksanakan itu yang diejek. Kita boleh marah karena kita wajib membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak boleh marah ketika ibadah kita diremehkan, misalnya sedekah seberapa. Mungkin ada orang yang mengentengkan sedekah kita yang hanya mungkin
100.000, 200.000, ya, maka kita tidak boleh marah. Nah, disitulah contoh ketika kita beribadah kemudian orang mencela kita karena ibadah kita itu mungkin dalam pandangan dia remeh. Nah, ini kita tidak boleh marah. Tapi kalau orang menghina sunnah Nabi SAW, kita harus marah, ya, karena sunnah Nabi SAW yang dihinakan. Kemudian yang kedua tentang sedekah yang disembunyikan hanya sekali dalam seumur hidup, ya. Ya, kita berharap dengan sedekah yang sekali itu, ya, kita bisa mendapatkan naungan, ya, meskipun hanya sekali. Karena hadis Nabi itu umum. Ini tidak setiap sedekah kita harus sembunyikan, tapi ketika sekali kita sembunyikan itu insyaallah memiliki pengaruh yang besar terhadap kita kelak di hari kiamat. Ya, apalagi kalau banyak kita sembunyikan, ya. Kita lihat ketika 3 orang yang terperangkap dalam gua, kemudian batu itu menggelinding menutup mulut gua, tidak ada yang bisa keluar kecuali mereka bertawassul dengan doa-doa, dengan amal soleh mereka. Disebutkan amal-amal soleh yang sudah dilakukan. Ya, ada yang bersedekah, ya, disebutkan. Artinya satu sedekah yang disebutkan itu bisa menggeser batu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dengan meskipun sedekah itu satu kali kita sembunyikan bisa mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh mencukupkan diri kita dengan satu amalan. Perbanyaklah amalan, kata para ulama, karena kita tidak tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mana yang bisa menjadi sebab kita selamat kelak di hari kiamat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin cukup, ya, ini yang bisa yang sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.